Sore itu, jalan raya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah padat merayap. Pedagang kaki lima berjejer di pinggir jalan. Ada yang menjual gorengan, minuman es, hingga cilok yang aromanya semerbak. Di sisi lain, suara klakson kendaraan bercampur dengan teriakan tukang parkir membuat suasana terasa riuh. Di tengah keramaian itu, Nadia, seorang wanita berusia 27 tahun, bertubuh ramping, mengenakan jaket ojek online dan celana jeans biru pudar, baru saja selesai mengantar pesanan ke pelanggan. Ia berencana pulang lebih awal karena cuaca mendung mulai menebarkan ancaman hujan. Namun, ketika melewati sebuah tikungan dekat pasar, tiba-tiba terdengar suara peluit nyaring, "Tepi, tepi." Seorang polisi berseragam lengkap, berbadan besar dengan perut buncit, melambaikan tangan menyuruhnya menepi. Di wajahnya tergambar arogansi, seolah jalan ini miliknya. Nadia, yang tak merasa melakukan kesalahan, awalnya mengira ini hanya pemeriksaan rutin. Ia pun meminggirkan motornya di dekat warung kopi. Sementara tatapan orang-orang sekitar mulai mengarah ke arahnya, polisi itu, yang belakangan diketahui bernama Bribka Joko, melangkah mendekat dengan langkah berat dan tatapan tajam. "Bribka Joko, kamu tahu salahmu apa?" Berkendara tanpa mematuhi aturan. "SIM sama STNK keluarin." Nadia buru-buru mengambil dompet kecilnya dan mengeluarkan SIM dan STNK. Semua lengkap. Tapi bukannya memeriksa dengan teliti, polisi itu malah menggeleng sambil tersenyum sinis. "Bribka Joko, lengkap sih lengkap, tapi kamu tadi nerobos lampu merah. Denda resmi sih murah, tapi ribet. Kalau mau cepat beres, ada cara gampang." Nada bicaranya jelas penuh maksud. Nadia menatapnya lekat-lekat, berusaha menilai apakah ia salah dengar. "Nadia, Pak, saya nggak nerobos lampu merah. Saya berhenti, malah sempat nunggu lama. Mungkin Bapak salah lihat." Namun bukannya menerima penjelasan, Bribka Joko malah mendekat lebih rapat, bau rokok dan keringatnya menusuk hidung. "Bribka Joko, kalau mau aman dan gak usah ribet ke pengadilan, bayar aja di sini. 5 juta. Sekarang." Nadia tertegun. 5 juta untuk pelanggaran yang bahkan tidak ia lakukan? Ini jelas pemerasan. Ia mencoba mengulur waktu. "Nadia, Pak, saya cuma bawa uang pas buat bensin sama makan. Mana ada saya bawa segitu?" Bribka Joko menyeringai, lalu melirik ke tas kecil yang tergantung di motor Nadia. "Bribka Joko, saya nggak peduli mau dari mana. Kalau nggak bayar, motor ini saya tahan. Dan kalau mau ditebus nanti, ya, bisa lebih mahal." Di sekitar mereka, beberapa warga yang tadinya hanya menonton mulai berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani ikut campur. Ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura sibuk. Nadia merasakan darahnya mendidih. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita tentang oknum seperti ini, tapi kali ini ia sendiri yang menjadi korban. Ia mencoba mengatur napas, sementara di balik jaketnya, tangannya perlahan meraih sesuatu yang tersembunyi di pinggangnya. Sesuatu yang jarang dimiliki wanita biasa, tapi sangat ia kuasai. Bribka Joko masih berdiri di depan, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Bribka Joko, gimana? Jangan buang-buang waktu saya, Mbak. 5 juta. Sekarang. Atau urusan jadi panjang." Wajah Nadia mulai dingin. Sorot matanya berubah tajam, tidak lagi terlihat seperti korban yang ketakutan. Detik itu, ia sudah memutuskan bahwa permainan kotor ini harus dihentikan dengan caranya sendiri. Lalu, suasana di jalan itu sebentar lagi akan berubah drastis. Suasana di jalan pasar sore itu semakin riuh, tapi di antara kebisingan klakson dan teriakan pedagang, percakapan antara Nadia dan Bribka Joko mulai menyedot perhatian orang-orang sekitar. Ada yang pura-pura menunggu angkot sambil menguping, ada yang duduk di kursi plastik warung kopi dengan tatapan was-was. Nadia berdiri tegak di samping motornya.
Jaket ojek online yang ia kenakan sedikit terbuka, menampakkan kaos hitam polos di dalamnya. Keringat mulai membasahi pelipisnya, tapi bukan karena takut, lebih kepada menahan emosi yang sudah di ujung tanduk. Sementara itu, Bribka Joko berdiri dengan posisi pongah, dada membusung, satu tangan memegang buku tilang yang sudah lusuh, tangan satunya lagi sesekali menunjuk ke tas kecil milik Nadia. Bribka Joko, saya kasih waktu 1 menit. Kalau nggak bayar, motor ini saya bawa ke kantor. Dan urusannya bakal ribet, paham? Nadia tetap menatapnya lekat-lekat, tatapannya tidak goyah. Dalam kepalanya, ia menghitung cepat situasi sekitar, jarak Bribka Joko darinya kurang dari 1 meter di belakangnya. Ada 2 polisi lain yang sedang bercengkerama sambil merokok, tapi sepertinya tidak terlalu peduli. Di depan, warga hanya jadi penonton pasif. Tiba-tiba, dari arah kiri, lewat seorang bapak penjual es kelapa yang mendorong gerobaknya pelan-pelan. Ia melirik sebentar, lalu menunduk lagi, jelas tidak mau ikut campur. Nadia menarik napas panjang, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Nadia, Pak, kalau saya nggak punya uang sebanyak itu, apa motor saya harus ditahan? Bribka Joko, betul. Dan kalau mau tebus, ya siap-siap keluar duit lebih banyak. Udah, nggak usah banyak omong. Nada suaranya merendahkan, seolah Nadia hanyalah orang kecil yang bisa diatur seenaknya. Namun, di balik tatapan matanya yang tajam, Nadia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Tangannya yang sejak tadi berada di sisi jaket perlahan meraih sebuah pistol kecil berwarna hitam doff, bukan pistol mainan, melainkan senjata api resmi yang ia miliki karena profesinya yang sebenarnya jauh dari dugaan siapapun di sana. Nadia adalah anggota satuan khusus yang sedang dalam misi penyamaran. Hari itu ia memang sedang menyamar sebagai driver ojek online untuk mengumpulkan informasi terkait jaringan pungli dan pemerasan di wilayah ini. Namun ia tak menyangka akan langsung berhadapan dengan oknum searogan ini. Sambil menahan detak jantungnya yang mulai cepat, Nadia mengubah posisi berdirinya sedikit, membuat tubuhnya miring sehingga gerakan tangannya tidak terlihat jelas oleh orang lain. Jemarinya menyentuh dinginnya logam pistol yang terselip di balik holster tipis di pinggangnya. Bribka Joko masih belum menyadari apapun. Ia justru semakin mendekat, bahkan menyentuh setam motor Nadia dengan kasar. Bribka Joko, cepat! Saya nggak punya waktu buat ngurus orang keras kepala kayak kamu. Nadia memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya semakin tajam. Nadia, Bapak yakin mau terusin cara ini? Kalimat itu membuat dahi Bribka Joko berkerut. Nada Nadia tidak lagi terdengar seperti wanita yang takut kehilangan motornya, melainkan suara seseorang yang sedang memberi peringatan terakhir. Bribka Joko, "Heh, kamu ngancam saya?" Beberapa warga yang mendengar nada tegang itu mulai saling pandang. Ada yang bisik-bisik, ada yang pura-pura mengeluarkan HP, mungkin bersiap merekam. Nadia tak menjawab. Dalam satu gerakan cepat namun terkendali, ia menggeser sedikit jaketnya dan menarik keluar pistolnya. Gerakan itu sangat halus, namun cukup membuat suara klik terdengar jelas ketika ia mengokang senjata. Mata Bribka Joko membelalak. Seketika wajahnya yang tadi pongah berubah kaku, tubuhnya terpaku di tempat. Senjata itu kini terarah tepat ke mulutnya dari jarak sangat dekat. Warga yang tadinya hanya menonton, langsung terdiam. Suasana pasar yang semula riuh kini terasa seperti terhenti beberapa detik. Bahkan penjual cilok yang tadi memanggil pembeli pun ikut membungkam. Nadia, suara rendah, tajam, sekarang, kita yang ngobrol. Dan saya sarankan Bapak dengar baik-baik. Udara sore itu terasa lebih berat. Bagi semua yang melihat, ini jelas bukan lagi sekadar razia atau adu mulut biasa. Ini sudah berubah menjadi konfrontasi berbahaya di tengah keramaian, dan semua orang tahu, sebentar lagi sesuatu yang besar akan terjadi. Suara klik dari pistol itu masih terngiang di telinga warga yang berdiri mengelilingi. Sore yang awalnya hanya diwarnai hiruk-pikuk pasar kini berubah tegang dan mencekam. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di tengah jalan sempit itu. Nadia, dengan tatapan setajam belati, dan Bribka Joko,
Yang kini keringatnya mulai mengucur deras meski angin sore cukup sejuk. Mulut Bribka Joko terbuka sedikit, bukan untuk bicara, tapi karena laras pistol hitam itu nyaris menyentuh bibirnya. Matanya bergoyang cepat, menatap senjata itu lalu bergeser ke mata Nadia, seolah mencari tanda-tanda bahwa ini hanya gertakan. Tapi tatapan mata wanita itu dingin, tanpa ragu. Warga di sekitar mulai mundur setapak demi setapak, membentuk setengah lingkaran yang memberi ruang di tengah. Beberapa orang mulai mengangkat ponsel untuk merekam. Ada yang berbisik pelan. Itu pistol beneran, kan? Kayaknya iya. Lihat aja mukanya Pak Polisi, pucet gitu. Waduh, ini kalau viral bisa rame, bro. Sementara itu, dua polisi lain yang tadi berdiri jauh kini mulai mendekat. Mereka terlihat ragu, tapi salah satunya mencoba bicara. Polisi dua, Bu, tolong turunkan senjatanya. Kita bisa bicarakan baik-baik. Nadia melirik sekilas, tanpa menurunkan senjatanya sedikit pun. Nadia, baik-baik? Temanmu ini baru saja memeras saya 5 juta. Dan kalian diam saja. Jadi menurut kalian, ini baik-baik? Nada suaranya stabil, tanpa gemetar, seperti orang yang sudah terbiasa berada di situasi berbahaya. Bribka Joko mencoba bersuara, tapi kata-katanya terputus-putus. Bribka Joko, Bu, kita bisa selesaikan ini, tanpa kekerasan. Nadia mendekat setengah langkah. Laras pistol itu kini benar-benar menempel di bibirnya. Nadia, pelan tapi tegas, kamu pikir yang kamu lakukan barusan bukan kekerasan? Memeras orang di jalan, mengancam nahan motor, memaksa bayar, itu namanya apa? Kerongkongan Bribka Joko bergerak naik turun, menelan ludah. Di matanya kini ada rasa takut yang mulai menggerogoti sisa-sisa kesombongannya. Di saat itu, angin sore meniup ujung jaket Nadia, sedikit membuka sisi dalamnya. Salah satu polisi lain yang tadi mendekat langsung terdiam saat melihat sesuatu. Badge berbentuk perisai kecil di pinggang Nadia, tepat di samping holster senjatanya. Badge itu bukan badge biasa, melainkan tanda pengenal resmi dari Satuan Khusus Kepolisian. Polisi 3 berbisik ke temannya, bro, dia anggota Satuan Khusus. Kita mati kalau sampai salah gerak. Bisik-bisik itu, meski pelan, tetap terdengar oleh beberapa warga yang berdiri cukup dekat. Dalam hitungan detik, kabar itu menyebar di antara mereka. Dia polisi juga, loh. Bukan, dia kayaknya intel atau apa gitu. Bukan orang biasa pokoknya. Waduh, pantesan berani nembakin pistol di jalan. Nadia menatap kedua polisi yang sudah tampak gugup itu. Nadia, kalian punya dua pilihan. Diam dan ikut dia tenggelam, atau ambil jarak dan biarkan saya selesaikan. Polisi 2 dan 3 langsung mundur perlahan, jelas memilih opsi kedua. Mereka tahu, jika Nadia benar anggota Satuan Khusus, maka melawannya sama saja dengan bunuh diri karir. Kini fokus Nadia kembali ke Bribka Joko. Nafasnya berat, dan di wajahnya mulai tampak rasa malu bercampur takut. Suara Nadia tetap rendah, tapi intonasinya berubah jadi seperti perintah. Nadia, dengar baik-baik. Saya sudah pantau wilayah ini 2 minggu. Nama kamu sering disebut. Pungli, pemerasan, dan kasus-kasus lain. Hari ini, kamu salah target. Bribka Joko mencoba mengalihkan pandangan, tapi Nadia langsung menegurnya. Nadia, lihat saya. Lihat mata saya, dan jawab. Berapa banyak orang yang kamu peras di sini? Tidak ada jawaban. Hanya desahan nafas yang berat. Nadia, jawab, atau saya pastikan ini jadi tontonan nasional besok pagi. Kata-kata itu seperti cambuk. Bribka Joko tahu, dengan semua ponsel warga yang sedang merekam, karirnya bisa hancur hanya dalam hitungan jam. Kakinya mulai gemetar dari kejauhan, suara sirine motor patroli lain mulai terdengar.
Warga mulai bersorak pelan, mengira akan ada polisi lain yang datang mengamankan situasi. Tapi Nadia tidak goyah. Ia tetap menodongkan senjatanya, memastikan setiap orang di sekitar tahu bahwa kendali ada di tangannya sekarang. Bribka Joko menelan ludah lagi, lalu akhirnya bersuara lirih. Bribka Joko, saya salah, Bu. Tolong, jangan hancurin saya. Namun Nadia tahu, ini belum cukup. Pengakuan setengah hati seperti itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ia butuh lebih dari sekadar permintaan maaf. Ia butuh kebenaran keluar di hadapan semua orang yang sedang menonton, dan detik berikutnya, Nadia bersiap melakukan langkah yang akan mengunci nasib oknum polisi arogan itu selamanya. Sirine dari motor patroli yang tadi terdengar makin dekat kini sudah memasuki area pasar. Dua motor patroli berhenti mendadak di ujung kerumunan. 4 polisi turun tergesa-gesa, wajah mereka terlihat bingung melihat pemandangan yang tidak biasa. Seorang wanita dengan jaket ojek online memegang pistol dan menodong langsung ke mulut seorang polisi berseragam lengkap. Salah satu dari mereka maju dengan nada setengah panik. Polisi baru datang, Bu. Turunkan senjatanya. Kita bisa. Namun langkahnya terhenti begitu Nadia membuka jaketnya lebar-lebar. Di sana, tergantung tanda identitas resmi dari Divisi Reserse Kriminal Khusus, lengkap dengan nama, pangkat, dan lambang satuan. Sinar matahari sore memantul di logam itu, membuat semua yang melihat tidak lagi ragu. Ini bukan wanita biasa. Kerumunan warga langsung bergemuruh. Waduh, beneran polisi elit toh. Pantesan dia berani lawan di tempat. Matilah itu si Joko. Dua polisi yang baru datang menatap satu sama lain, lalu perlahan menurunkan tangan mereka, memberi isyarat kepada yang lain untuk tidak ikut campur. Mereka tahu bahwa dalam hierarki kepolisian, anggota satuan khusus punya kewenangan yang besar. Apalagi jika sedang menjalankan tugas resmi. Nadia menatap Bribka Joko tajam. Senjatanya tetap mantap di posisinya. Nadia, kamu suka memeras orang kecil yang gak bisa melawan, ya? Hari ini, coba lakukan itu ke saya. Bribka Joko tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong, mulutnya kering. Wajahnya sudah pucat, dan keringat dingin bercucuran membasahi pelipisnya. Nadia menoleh sekilas ke warga sekitar. Nadia, kalian semua, rekam baik-baik. Biar nggak ada lagi orang yang bisa menghilangkan bukti. Sejumlah ponsel langsung diangkat lebih tinggi. Beberapa bahkan maju mendekat untuk mendapatkan gambar jelas. Dalam hitungan detik, wajah Bribka Joko sudah terekam dari semua sudut. Nadia, tegas, sekarang, sebutkan keras-keras di depan semua orang, berapa banyak orang yang sudah kamu minta uangnya di jalan ini. Bribka Joko menelan ludah, matanya memohon. Bribka Joko, Bu, tolong, saya, Nadia, sebutkan. Nada itu membuat semua yang menonton bergidik. Bribka Joko akhirnya gemetar, suaranya pecah. Bribka Joko, banyak, puluhan, saya minta maaf, saya janji, gak akan lagi. Nadia tidak puas. Nadia, bukan cuma janji. Saya akan pastikan kamu mempertanggungjawabkan semuanya. Hari ini juga. Tanpa melepas tatapan, Nadia memasukkan kembali pistolnya ke holster dengan gerakan cepat, lalu langsung meraih borgol dari pinggangnya. Dengan sekali gerak, tangan Bribka Joko sudah terkunci di belakang punggungnya. Warga bersorak pelan, beberapa bertepuk tangan. Dua polisi lain yang tadi hanya menonton kini maju, tapi bukan untuk menghentikan Nadia, melainkan untuk membantu membawanya. Nadia, kepada dua polisi itu, bawa dia ke kantor. Dan saya mau laporan lengkap di meja saya 1 jam dari sekarang. Semua video dari warga, kumpulkan. Polisi-polisi itu mengangguk cepat, tak berani membantah. Mereka tahu hari ini mereka sedang berhadapan dengan sosok yang bisa mengubah nasib karir mereka hanya dengan satu tanda tangan. Sementara Bribka Joko dibawa pergi melewati kerumunan, Nadia berdiri tegak,
menatap warga yang masih memegang ponsel. Nadia, terima kasih sudah merekam. Jangan hapus videonya. Kalau ada yang mencoba mengancam atau menghapusnya, laporkan langsung ke saya. Sorak-sorai kecil kembali terdengar. Warga merasa puas karena akhirnya ada yang berani melawan kesewenang-wenangan yang selama ini mereka lihat tapi tak kuasa hentikan. Langit sore semakin jingga. Angin pasar kembali berhembus, tapi kali ini suasana jauh berbeda dari setengah jam lalu. Jalan yang tadi terasa panas oleh arogansi kini terasa lega oleh keadilan. Nadia menyalakan motornya, lalu perlahan pergi meninggalkan lokasi. Di spion, ia melihat sekilas warga yang masih membicarakan kejadian itu. Sebuah senyum tipis terbit di wajahnya, bukan karena kemenangan pribadi, tapi karena hari ini, setidaknya satu orang yang menyalahgunakan seragam telah dijatuhkan tepat di tempat, dan entah siapa lagi yang akan menjadi targetnya berikutnya.